Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi, kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada saat ini. Kita percaya bahwa Allah hadir di tempat ini dan Allah hadir di tempat rumah Bapak Ibu Saudara semua, dan dialah kehadirannya memuaskan setiap kehidupan kita, kehadirannya memulihkan setiap kehidupan kita, kehadirannya membawa sukacita dalam kehidupan kita. Dan biarlah hari ini kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk kita memuji Tuhan, untuk kita menyembah Dia, Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan Tuhan untuk kami menyembah Engkau, untuk kami memuji Engkau, untuk kami memuliakan Engkau. Sama-sama katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Perbuatanmu, Haleluya. ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Hidupku, Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Kami menyembah Engkau dengan segenap jiwa kami, Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah takut, Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau
ajaib perbuatan-Mu Tuhan, ajaib perbuatan-Mu. Mari kita sembah Tuhan, mari kita sembah Yesus, mari kita tinggikan Dia. Haleluya, haleluya. Perbuatan-Mu dahsyat Tuhan, perbuatan-Mu mulia, perbuatan-Mu ajaib. Haleluya, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Ya, bangga punya seperti Yesus Tuhan. Haleluya. Di tengah kondisi yang tidak baik saat ini Tuhan, biarlah kami tetap berpengharapan di dalam Engkau Tuhan. Di saat kondisi yang tidak menentu untuk bangsa ini, tapi kami percaya kami punya Allah yang hebat, punya Allah yang kuat, punya Allah yang dahsyat, yang sanggup menolong kami Tuhan. Haleluya. Sehingga saat ini kami boleh tetap kuat di dalam Engkau, kami tetap bergairah di dalam Engkau, kami tetap menyembah Engkau, kami tetap percaya kepada Engkau, Allah yang heran, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan, sehingga saat ini kami boleh ada, sehingga saat ini kami boleh datang di hadapan-Mu. Kami beroleh kesehatan, kami mengucap syukur kepada Engkau sehingga kami boleh Tuhan datang di hadapan-Mu, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan kami mau lebih lagi Tuhan, saat ini bersorak-sorai meninggikan Engkau. Dan kami boleh memperkatakan Engkau Allah sumber kuat kami, Engkau Allah kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Kami yang percaya Yesus ada dan Yesus dahsyat, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, hari ini kita tetap percaya bahwa Yesus itu adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah gunung batu kita, dan di dalam Dia ada kekuatan yang luar biasa. Percaya Bapak Ibu? Amin. Amin. Allah sumber kuatku.
saat-saat seperti ini Tuhan, kami mau perlu Engkau, kan kami butuh Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak ada yang dapat kami andalkan selain Engkau Yesus. Mungkin kami mengandalkan manusia, mungkin kami mengandalkan apa yang kami miliki saat ini Tuhan. Itu tidak bersifat kekal. Tapi ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan, itu bersifat luar biasa Tuhan, bersifat kekal dan tak pernah habis Tuhan. Ketika kami berharapan di dalam Engkau. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, Dia melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu melebihi pikiran-Mu, jalan-Mu di atas segala jalanku. Impikan dalamnya kasih-Mu, andalkan Yesus, aku andalkan. Hikmat-Mu melebihi pikiran-Mu, jalan-Mu di atas segala jalanku. Impikan dalamnya kasih-Mu, andalkan Yesus, aku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus hanya
Terima kasih Tuhan. Hikmatmu lebih pikiranmu, jalanmu di atas jalanku, intikan dalamnya kasihmu, karena Yesus yang Tuhan. Untuk kita mengandalkan Dia, kita menyerahkan hidup kita, kita menyerahkan kekuatan kita, kita menyerahkan semua apa yang membuat kita merasa mampu dan merasa bisa. Kita mau pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Dialah Dia yang berdaulat penuh dalam hidup kita. Dialah Dia yang berkuasa penuh dalam hidup kita. Hanya Dia satu-satunya yang kita andalkan. Dia satu-satunya yang jadi sumber kekuatan. Dia satu-satunya yang jadi sumber terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kebenaran firman-Mu itu yang kami butuhkan dan yang kami perlukan untuk menguatkan roh kami, untuk menguatkan iman kami. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, berbicaralah Yesus melalui hamba-Mu, bahwa kami masuk dalam dimensi roh-Mu, sehingga kebenaran-Mu Tuhan menguasai hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kami menjadi orang-orang yang kuat Tuhan dalam firman. Terima kasih Bapa yang baik. Kau urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Pemberitaan firman dari awal sampai akhirnya kami nyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dan Tuhan, Engkau yang berfirman dalam hidup kami. Kami buka hati kami, kami buka telinga kami, dan kami siap Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami persilahkan untuk hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Salam Bapak Ibu, puji Tuhan. Sore hari ini atau saat ini kita masih diizinkan Tuhan untuk menikmati sukacita, menikmati berkat-berkat-Nya. Bahkan kesempatan hari ini kita masih sehat. Bapak Ibu, melalui mimbar gereja ini kami ingin menyampaikan satu makanan, yaitu makanan rohani. Puji Tuhan,
Bagaimana kabarnya sore hari ini Bapak Ibu? Saya percaya dan saya berdoa bahwa semua saudara-saudara semua, kita semua sehat dan tetap semangat. Situasi hari-hari ini memang kita diizinkan oleh Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu, melalui renungan kita pada sore hari ini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita perlu makan rohani, makanan rohani bagi jiwa kita. Karena di dalam jiwa yang sehat akan ada tubuh yang sehat. Puji Tuhan, renungan kita pada saat ini saya beri judul yaitu tenang di tengah-tengah ketidakpastian. Sekali lagi saya ulangi, renungan kita pada sore hari ini atau saat ini adalah tenang di tengah ketidakpastian. Saya akan bacakan sumber kebenaran firman Tuhan dari Injil Markus pasalnya yang keempat. Saya akan baca mulai ayat yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, "Siapa orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Melalui apa yang kita baca dalam kebenaran firman Tuhan ini, kalau hari-hari ini kita diizinkan oleh Tuhan sedang menghadapi situasi, di mana situasi yang saat ini kita alami adalah situasi yang tidak pasti. Semua diumumkan, semua dikatakan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Memang manusia di dunia ini tidak ada yang tahu apapun ke depan yang akan terjadi. Tetapi Allah, Dia tetap tahu. Ini membuktikan bahwa setiap manusia, siapapun kita ini terbatas. Setiap manusia kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Tidak bisa mengandalkan kepintaran kita. Tidak bisa mengandalkan keahlian kita. Secanggih apapun yang bisa kita temukan secara manusia atau ilmu pengetahuan. Tapi itu tetap terbatas. Karena dunia ini adalah dunia yang terbatas. Dunia kita juga terbatas. Artinya hidup ini di dunia ini adalah panah, Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, melalui renungan kita pada saat ini saya mau katakan, saudara-saudara, walaupun mungkin karena virus corona yang sedang mewabah, sehingga membuat segala situasi tidak ada kepastian. Kapan akan berakhir? Kapan ekonomi akan kembali normal? Kapan bisa bekerja kembali seperti semula? Kapan kantor-kantor bisa buka normal seperti semula? Kapan kita bisa berbakti seperti semula? Haleluya. Tidak ada yang tahu, Bapak Ibu. Karena dunia ini memang tidak ada kepastian. Tetapi ingat, saudari ini, kita tetap tenang sekalipun di tengah ketidakpastian. Umat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang Kristen, mari kita terus tetap tenang. Kita tetap tenang karena ada Yesus. Yesus yang tidak pernah tinggalkan kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa tenang di tengah ketidakpastian ini? Sekali lagi, bagaimana kita bisa tenang di tengah ketidakpastian ini? Saya akan sampaikan dua hal. Yang pertama, percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus bersama kita. Sekali lagi, percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus bersama dengan kita. Dia menyertai kita.
karena Dia Allah yang Immanuel. Ada banyak orang Kristen mungkin setia ke gereja. Ada banyak orang Kristen mungkin juga setia membayar persembahan dan sebagainya. Tapi tidak jarang banyak anak-anak Tuhan yang kurang yakin. Bahkan tidak percaya, tidak yakin terhadap janji Allah. Bahwa Allah itu adalah Allah yang Immanuel. Sehingga tidak bisa mengalami ketenangan ketika terjadi ketidakpastian. Maka sore hari ini supaya kita bisa tenang di tengah ketidakpastian ini. Percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Firman Tuhan katakan, tenanglah aku ini. Ketika Yesus menjumpai murid-muridnya diterjang badai. Murid-muridnya tidak tahu. Murid-muridnya memang melihat itu Yesus. Dan Yesus juga bersama dengan mereka. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang tidak pernah tinggalkan mereka. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Apalagi kita baru diingatkan dengan peristiwa Paskah atau perayaan Paskah beberapa waktu yang lalu. Rasul Paulus katakan dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10 dikatakan oleh firman Tuhan demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Sekali lagi, yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku yaitu Paulus menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Satu hal yang ingin saya sampaikan pada sore hari, kesempatan hari ini, saudara. Kita harus mengenal Yesus kita dengan sungguh-sungguh, saudara. Ya. Untuk itu ini bagian yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Bagian yang kedua yang perlu kita miliki adalah punya pengenalan secara pribadi terhadap Yesus. Ya. Sekali lagi, umat Tuhan, orang Kristen, anak-anak Tuhan harus punya pengenalan pribadi terhadap Yesus. Bukan hanya tahu dan menjadi pengikut Yesus saja, tapi harus mengenal Yesus lebih dari segalanya. Mengenal Yesus itu hal yang sangat penting, karena itu yang akan membuat jiwa kita, hidup kita tenang, sekalipun di tengah ketidakpastian. Sebab Yesus di atas segalanya. Yesus itu pasti. Saudara-saudara, dunia tidak ada yang memastikan, tapi Yesus itu pasti. Makanya dalam keadaan apapun, saya berharap kita tetap memiliki ketenangan. Karena Tuhan Yesus itu pasti, saudara-saudara. Amin, saudara. Terus percaya, Yesus itu pasti. Ya, saudara-saudara, ya. Apa yang harus kita ketahui? Mengenal Yesus yang bagaimana? Mengenal Yesus, bahwa Yesus adalah mampu menyelamatkan hidup kita. Karena Yesus adalah juru selamat. Yesus itu juru selamat, saudara. Yesus itu mengampuni segala dosa kita. Ya, makanya mari kita terus mengenal pribadi Yesus lebih dalam lagi. Punya pengenalan bahwa Yesus itu juga punya kuasa di atas segalanya. Bacaan kita tadi ketika murid-murid di tengah badai, tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa mengendalikan itu alam yang sedang mengamuk. Mungkin saat ini seperti yang kita alami, tidak ada yang bisa mengendalikan. Semuanya hanya berusaha dan berusaha, tapi tidak pasti akankah bisa menyelesaikan masalah yang sedang kita alami bersama saat ini. Tetapi ingat, Yesus dia punya kuasa untuk mengatasi segalanya. Karena Yesus punya kuasa atas alam ini. Yesus punya kuasa atas masa depan kita. Yesus punya kuasa atas perekonomian. Yesus punya kuasa atas pekerjaan. Bahkan Yesus punya kuasa atas kehidupan ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita ingat pujian Allah kuasa melakukan segala perkara. Ya.
Allah kuasa melakukan segala perkara. Masih ingat Bapak Ibu? Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Nanti akan menguatkan saudara. Akan membuat saudara itu bisa tenang. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi, melalui renungan mimbar ini, saya ingin sampaikan kepada semua anak-anak Tuhan khususnya, bahkan semua yang mendengar, ada pribadi yang dapat kita andalkan, yang dapat membuat kita tenang sekalipun di tengah ketidakpastian ini. Dialah Yesus. Yesus tidak pernah terbatas oleh apapun, sebab Dia Allah. Ya. Seringkali anak-anak Tuhan katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ya. Tapi hari ini mari kita buktikan bahwa Tuhan itu memang tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Untuk itu ayo kita tetap semangat, kita tetap kuat, kita tetap optimis. Karena kita punya Yesus. Seperti nyanyian-nyanyian pujian yang sudah kita nyanyikan tadi. Ya, Dia yang kita andalkan. Ayat kita hari ini berkata, tenanglah aku ini. Mau katakan tenang, aku Yesus. Aku Yesus tidak pernah tinggalkan setiap kita. Untuk itu, bagaimana supaya kita lebih mengenal Yesus? Saudara harus suka memuji Tuhan. Suka menyanyi pujian bagi Tuhan. Yang kedua, kita harus suka berdoa. Dengan doa kita tahu itu kita masuk dalam alam yang tak terbatas, yaitu alam kuasa Allah. Yang ketiga, kita suka baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan yang tak tertandingi oleh apapun duniani. Untuk itu, Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi seperti saat ini, sekali lagi bagaimana kita bisa menjadi tetap tenang walaupun di tengah ketidakpastian. Yang pertama, saya simpulkan seperti tadi. Mari kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus bersama dengan kita. Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Yang kedua, kita mengenal secara pribadi terhadap Yesus, bahwa Yesus itulah yang mengatur segalanya. Mari kita tetap bersyukur, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Ya, kita tetap semangat, kita tetap percaya bahwa Yesus itu satu-satunya Allah yang tidak pernah tinggalkan setiap hidup kita. Puji Tuhan, kita percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Mengakhiri renungan kita pada saat ini, kita nyanyikan pujian, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan hidup kita, melakukan segala perkara yang besar. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang menderita, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Dia sanggup. Percaya Yesus sanggup memulihkan setiap hidup kita. Apapun keadaanmu hari ini, undang Yesus supaya engkau bisa tenang. Walaupun situasi dunia tidak pasti, tetapi dengan Yesus engkau akan mengalami kepastian. Haleluya. Yesus sanggup, percaya melakukan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup
memulihkan hidupku. Sekali lagi, Dia sanggup memulihkan hidup kita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur dan percayakan anugerah dan janji Allah dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami. Walaupun kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain secara bersama, tetapi kami percaya hadirat-Mu tidak terbatas oleh keadaan apapun. Engkau terus ada bagi anak-anak-Mu yang percaya. Engkau terus ada dan menyertai setiap kami yang sungguh-sungguh percaya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati mereka dimanapun berada. Khususnya anak-anak-Mu yang mengalami tekanan dan mengalami situasi yang kurang baik. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Engkau Allah yang tak terbatas bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, memberkati pekerjaan, memberkati rumah tangga, memberkati kehidupan, memberkati kesehatan setiap orang-orang percaya di saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan-Mu. Yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhan-Mu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah-Mu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kehidupan-Mu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang Kau kerjakan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan syukur kami. Semua yang percaya dengan iman kita katakan bersama, amin.